Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Nak Miss Nur semua? Alhamdulillah sehat kan Nak? Oke, tentunya Nak Miss Nur juga udah melaksanakan sholat zuhur dan makan siang kan? Oke, baik Nak. Hari ini kita masuk ke mata pelajaran sains atau IPA. Oke. Dimana di sini pokok pembahasannya tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ya. Sebelumnya Miss ucapkan terima kasih untuk anak-anak Miss yang sudah mengumpulkan tugas ya. Kalau ada yang belum mengumpulkan tugas, tolong segera dikumpul. Jikalau ingin raportnya diisi dengan nilai yang baik dan bagus dan memuaskan. Oke. Baik, kita masuk ke materi pembelajaran hari ini. Hari ini kita masuk ke bab 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Oke, di pertemuan sebelumnya kita udah mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Nah, sekarang kita masuk ke pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Nah, sebagai makhluk hidup, manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Apakah kamu mengetahui apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan? Oke, nanti akan Miss jelaskan apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan. Oke. Di sini pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan, di mana pertumbuhan itu adalah proses pertambahan ukuran dan volume tubuh sehingga tubuh menjadi lebih tinggi atau panjang dan lebih berat. Dan perkembangan adalah proses perubahan fungsi alat tubuh menuju kesempurnaan atau kematangan. Karena ya, artinya tubuh kita tidak hanya mengecil atau tidak hanya seperti itu aja. Karena apa Nak? Karena kita memakan makanan yang bergizi dan menjaga kesehatan. Nah, ya, nanti kita akan membahas tentang kesehatan dan gizi seimbang. Oke. Pertumbuhan juga dapat diamati dari ukuran tubuh anak yang semakin besar dan semakin tinggi. Perkembangan dapat diamati dari fungsi tubuh, misalnya dari kaki. Kaki bayi semula belum bisa digunakan untuk berjalan, makin lama makin tumbuh, makin berkembang, lalu dia bisa digunakan untuk berjalan. Nih, contoh pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Nih, anak yang baru lahir atau bayi seperti ini. Nah, belum dapat berjalan. Namanya masih bayi karena hanya bisa digendong dan hanya bisa menangis, kan? Setelah berumur 1 tahun, anak tersebut mulai dapat berjalan. Merangkak dulu dia. Nah, merangkak seperti kita inilah Nak. Inilah kita dulu dari kecil, dari bayi. Ini dia. Udah umur 1 tahun mulai merangkak. Ada juga yang cepat pertumbuhannya langsung bisa berjalan. Oke, ini dia langsung bisa berjalan. Masing-masing anak memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda ya Nak ya. Tapi memang usulnya kita dari kecil, dari mulai bayi. Setelah itu kita dari bayi kita taunya hanya menangis, lapar, haus, ya kan Nak? Setelah itu, setelah umurnya udah
lebih dari 6 bulan ataupun setahun mulai merangkak, lebih dari setahun bisa berjalan. Oke, itulah ya. Next, masuk ya. Masa pertumbuhan yang dimulai sejak anak-anak merupakan masa yang sangat penting. Ada 3 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar anak-anak dapat tumbuh dengan baik. 3 kebutuhan dasar tersebut antara lain yaitu kesehatan dan gizi seimbang, serta kasih sayang dan stimulasi. Oke. Yang pertama itu kesehatan dan gizi seimbang. Walaupun gizi kita tinggi, tapi kesehatan kita tidak dijaga, maka semuanya akan lebih kurang. Oke. Pemberian gizi seimbang dimulai dari pemberian air susu ibu atau ASI. Selama 6 bulan pertama sejak anak dilahirkan. Setelah itu dilanjutkan dengan pemberian makan yang bergizi dan seimbang. Selain makanan, setiap anak juga harus mempunyai waktu tidur yang cukup. Nah, bukan hanya anak-anak ya nak ya, kita juga yang udah remaja, yang udah besar, yang udah dewasa maupun tua, walaupun makan kita bergizi, kebutuhan gizi kita tuh kebutuhan gizi kita lebih dari yang kita makan, lebih dari yang kita harapkan. Tapi kan jikalau kita tidak tidur, maka semuanya itu tidak seimbang ya nak. Selain makanan, setiap anak juga harus mempunyai waktu tidur yang cukup. Nih, seperti balita yang berusia 3 sampai 5 tahun, setidaknya membutuhkan waktu tidur selama 10 sampai 12 jam sehari. Semakin bertambah usia, waktu tidur semakin berkurang, nak. Bukan berarti semakin nambah, ya kan? Waktu tidurnya berkurang menjadi kira-kira 8 jam per hari. Ayo anak-anak Miss Nur, pasti tidak semua kan jam tidurnya itu 8 jam satu hari atau sehari. Miss nggak yakin semuanya bisa tidur dengan 8 jam sehari. Pasti nih anak-anak Miss ada juga yang sibuk dengan gadgetnya ya kan. Tolong diubah ya nak. Kita udah seharusnya menjaga kesehatan kita. Ya, bukan hanya makanan aja yang kita jaga. Ya. Kesehatan kita juga harus dijaga dan kita harus tidur itu kira-kira 8 jam sehari. Kekurangan waktu tidur dapat menurunkan kekebalan tubuh. Anak-anak Miss Nur tahu kan zaman sekarang ini COVID karena jikalau imun kita turun, kekebalan tubuh kita pun turun, maka kesehatan kita juga akan melemah, ya kan? Selain itu anak yang kurang tidur dapat terhambat pertumbuhannya. Apa anak Miss Nur mau begitu aja badannya? Enggak kan? Pasti mau juga tumbuh dan berkembang kan? Nah, beberapa jam kamu tidur setiap hari? Itu tadi ya nak, bukan hanya makanan yang kita jaga, kesehatan juga harus kita jaga. Kita harus tidur kira-kira 8 jam sehari. Yang kedua, kasih sayang. Setiap anak perlu mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari keluarga. Semuanya sayang kan, orang tua, kakak kita, abang kita, adik kita, pasti semuanya sayang dengan kamu kan nak.
Kamu juga seperti itu. Jikalau keluarga kita sayang dengan kita, kamu juga harus ada timbal baliknya. Kamu juga harus menyayangi mereka seperti kamu menyayangi diri kamu sendiri, ya. Terutama dari orang tua. Kasih sayang orang tua itu sangat mempengaruhi pembentukan karakter dan kepribadian anak. Nah, kalau anak-anak Miss Nur ingin disayang oleh orang tua, maka kalian juga harus berkelakuan baik, menuruti apa kata-kata orang tua, ya kan nak? Terutama itu sholat 5 waktu. Kalau kalian sholat 5 waktu, pasti orang tua juga jauh lebih senang, ya kan? Okay. Kasih sayang itu dapat berupa perhatian. Contohnya, abang dan kakak udah makan, udah sholat nak, udah mandi, itu perhatian nak. Abang dan kakak juga seperti itu. Mama udah sholat mama udah makan, mama hati-hati ya di jalan kalau kerja. Itu kan nak. Iya, bukan hanya kita anak-anak aja nak yang butuh juga kasih sayang. Kita juga selaku orang tua juga pingin disayang oleh anaknya gitu ya. Di sini juga ada pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Itu tadi nak, kalau ingin kebutuhan orang abang dan kakak ingin dipenuhi orang tua, doakanlah nak. Doakan ayah dan mama kita, papa dan mama kita, ayah dan bunda kita murah rezekinya, ya kan? Kalau pergi kerja tuh hati-hati. Mama dan ayah harus jaga kesehatan gitu nak. Jadi insya Allah kebutuhan abang dan kakak sehari-hari orang tua akan penuhi. Begitu juga dengan abang dan kakak di rumah. Patuhilah, penuhilah keinginan orang tua ya nak. Keinginan orang tua itu cuma satu, anaknya rajin sholat dan belajar. Karena untuk kita juga kan, untuk abang dan kakak juga kan nak semuanya. Oke. Kita masuk di kebutuhan dasar yang ketiga, yaitu stimulasi. Apa itu stimulasi? Stimulasi itu adalah kegiatan merangsang otak anak untuk belajar. Orang tua juga memberikan semangat ya nak untuk kalian itu, supaya kalian itu rajin belajar, supaya semangat kalian itu lebih tinggi untuk belajar. Orang tua berkewajiban memberikan stimulasi untuk anak, misalnya melatih bayi melakukan gerakan fisik dengan menggunakan tangan dan kaki, serta berkomunikasi sesuai tahap usia anak. Ya, artinya jikalau masih bayi, anak-anak tadi masih bayi, kita hanya memberikan kita berbicara, kita memberikan arahan untuk anak kita, bukan jangan mentang-mentang itu bayi nak, dia tidak paham, dia pasti paham. Cuman hanya saja belum waktunya dia untuk mengeluarkan apa yang dia rasakan. Namanya anak bayi taunya nangis. Kita taunya dia tuh lapar, dia tuh haus, seperti itu kan. Nah, setelah usianya lebih dari 3 bulan, lebih dari 6 bulan, orang tua mulailah belajar untuk memberikan kata-kata yang supaya anak kecil tersebut, anak bayi tersebut bisa untuk mengikuti apa yang kita ucapkan. Nah, jangan salah ya nak, anak bayi, anak yang 1 tahun ke atas, mereka lebih tangkes pikirannya untuk meniru apa yang kita
selaku orang tua ataupun kakak dan abang lebih anak bayi tadi, anak umur 1 tahun lebih tadi lebih tangkas meniru apa yang kita ucapkan, meniru apa yang dia lihat. Nah ya, itulah kita juga seperti itulah dulu kita ya. Oke. Untuk anak usia sekolah, beberapa stimulasi yang dapat diberikan nih, misalnya melukis, ya, bermain musik, olahraga, dan membaca puisi. Oke. Ini dia. Misalnya kita ingin menggambar tulisan Allah ataupun ingin menggambarkan tengkorak atau bunga atau apa saja, orang tua akan mengajarkan seperti itu di saat anak yang udah masih sekolah, udah duduk di bangku sekolah. Oke. Ketika dia masih TK diajarkan bermain, diajarkan untuk mengetahui huruf dan lain-lain. Begitu juga dengan olahraga ya nak ya, olahraga dan membaca puisi. Anak-anak yang tidurnya cukup dapat berkonsentrasi lebih baik dalam melakukan kegiatan. Karena apa? Anak yang tidurnya cukup, dia akan lebih tanggap untuk melakukan kegiatan. Tapi kalau dia kurang tidurnya, dia akan mengantuk, akan bermalas. Niat untuk belajar, niat untuk melakukan aktivitas itu akan berkurang. Ya, ini dah. Ini mainan bayi dapat berfungsi sebagai stimulasi kecerdasan. Ya, nah, apa yang dilihatnya maka itu yang akan dilakukannya. Oke? Nah, sampai di sini dulu materi yang disampaikan. Jikalau penjelasan Miss Nur ada yang kurang, tolong bertanya ya nak di kolom komentar. Ya. Oke, bagi anak-anak Miss Nur yang udah memiliki buku, boleh dilihat ya nak ya di halaman 21 sampai halaman 23. Oke. Hanya sampai di sini penjelasan dari Miss Nur. Lebih dan kurangnya Miss Nur minta maaf ya nak ya. Tapi jikalau ada memang yang penjelasan Miss Nur kurang jelas, apa itu tadi ya Miss, kesehatan dan gizi seimbang, apa itu ya Miss, stimulasi, boleh ditanya nak, nggak usah takut. Miss Nur bukan hantu. Boleh bertanya. Miss Nur lebih suka ada anak-anak yang bertanya, berarti dia merespon penjelasan dari setiap guru mata pelajarannya. Oke, jangan lupa tetap jaga kesehatannya ya nak. Jangan lupa sholat 5 waktunya. Oke, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.